Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muksin Alda Siregar, NIM 2403146. Baik, di sini saya akan menyampaikan atau menjelaskan tentang peraturan dan pelanggaran dalam sepak bola. Dalam sepak bola terdapat peraturan yang mengatur jalannya permainan dan juga jenis-jenis pelanggaran yang bisa terjadi. Pelanggaran dalam sepak bola bisa berupa tindakan yang membahayakan pemain lain atau tidak sportif, melanggar aturan pemain. Hukuman untuk pelanggaran bisa berupa tendangan bebas, kartu kuning, bahkan kartu merah, tergantung pada tingkat keparahan pelanggaran. Peraturan dasar dalam sepak bola. Tujuan permainan: memasukkan bola ke gawang lawan sebanyak mungkin untuk mencetak gol. Jumlah pemain: setiap tim terdiri dari 11 pemain termasuk menjaga gawang. Durasi permainan: 2 babak dengan masing-masing 45 menit ditambah waktu tambahan. Offside: pemain berada dalam posisi offside ketika lebih dekat dengan garis gawang lawan daripada bola dari pemain bertahan lawan terakhir saat bola dimainkan kepadanya. Pelanggaran: berbagai tindakan yang melanggar atau aturan permainan dan membahayakan pemain lain, seperti tackle kasar, mendorong, menarik, dan lain-lain. Tendangan bebas bisa diberikan kepada tim yang dilanggar karena pelanggaran bisa langsung atau tidak langsung. Tendangan penalti didirikan jika pelanggaran di dalam kotak penalti. Kartu: wasit dapat memberikan kartu, yaitu kartu kuning ataupun kartu kuning peringatan atau kartu merah mengeluarkan pemain. Pergantian pemain: jumlah pergantian pemain dibatasi, biasanya maksimal 5 pemain dalam satu pertandingan. Lemparan ke dalam dilakukan jika bola keluar melewati garis samping lapangan. Tendangan gawang dilakukan jika bola keluar melewati garis gawang. Tendangan sudut dilakukan jika bola mengenai kawan dan keluar dari lapangan. Jenis-jenis pelanggaran dalam sepak bola. Tackle: menghalangi pemain lawan dengan kaki bisa dianggap pelanggaran jika dilakukan dengan kasar atau tidak mengenai bola. 2. Handsball: menyentuh bola dengan tangan atau terkena bola dengan tangan kecuali penjaga gawang di area penalti. Offside: pemain berada dalam posisi offside saat menerima bola. Pelanggaran terhadap penjaga gawang: menyerang penjaga gawang dalam area penalti. Dangerous play: bermain dengan cara yang membahayakan seperti tendangan tinggi ke arah pemain lawan kepada kepalanya. Dipping adalah pura-pura jatuh atau mendapatkan keuntungan dari wasit. Dissent: menunjukkan ketidaksetujuan terhadap keputusan wasit atau protes. Rasisme: tidak diskriminasi berdasarkan ras atau etnis, yaitu membeda-bedakan warna kulit, agama, budaya, dan lain-lain. Perilaku tidak sportif: melakukan tindakan yang tidak sportif seperti mengejek atau memprovokasi lawan. Menunda-nunda pertandingan: sengaja memperlambat jalannya pertandingan. Membuka baju saat berselebrasi: melanggar aturan karena dapat mengganggu jalannya pertandingan. Sanksi pelanggaran: tendangan bebas. 1. Tendangan bebas diberikan pada tim yang dilanggar karena pelanggaran terlalu kasar atau menyalahi aturan. Kartu kuning: peringatan atau pelanggaran ringan yang tidak
sportif. Kartu merah mengeluarkan pemain dari lapangan karena pelanggaran serius atau akumulasi 2 kartu kuning. Mendapatkan 2 kartu kuning saat bermain di satu pertandingan. Diskualifikasi. Pemain atau tim dapat didiskualifikasi dari pertandingan atau turnamen karena pelanggaran berat. Pentingnya untuk diingat bahwa sepak bola harus bermain dengan fair play dan mematuhi peraturan yang ada. Selain wasit memiliki peran penting dalam menjaga jalannya pertandingan dan memberi sanksi yang sesuai dengan setiap pelanggaran. Wasit dalam sepak bola muncul seiring dengan perkembangan dan standarisasi aturan permain. Awalnya sepak bola dimainkan tanpa pengawasan wasit atau tanpa peraturan. Namun seiring dengan meningkatnya kompleksitas permainan dan munculnya berbagai perselisihan antar pemain atau bermusuhannya antar pemain, dapat mendapatkan datangnya peran wasit menjadi penting. Berikut adalah penjelasan lebih lanjut mengenai asal mula adanya wasit dalam sepak bola. Era sebelum wasit. Dulu sepak bola dimainkan tanpa wasit atau resmi, atau banter dengan hakim yang bertugas menyelesaikan perselisihan. Pentingnya pengawasan. Seiring waktu, terutama di sekolah-sekolah Inggris, pertandingan sepak bola mulai membutuhkan pengawasan untuk memastikan permainan berjalannya adil dan sesuai aturan. Munculnya ide wasit. Pada tahun 1845, mulai ada anjuran penggunaan hakim atas para pihak dalam pertandingan sepak bola, terutama di sekolah. Diperkirakan wasit pertama muncul sekitar tahun 1841 saat klub Body Courts melawan Vernon di Inggris. Peran wasit. Awalnya wasit bertugas menyelesaikan perselisihan antar pemain, bukan mengatur pertandingan laga. Pertandingan memastikan aturan diikuti dengan memberikan keputusan dan pelanggaran. Penggunaan fluid mulai digunakan wasit sekitar tahun 1870-an, menggantikan sapu tangan putih yang sebelumnya digunakan untuk menarik perhatian para pemain. Karena kebanyakan orang sepak bola tidak fokus pada kain putih tersebut. Wasit dalam aturan resmi. Pada tahun 1871, untuk turnamen resmi yaitu Piala FA, setiap tim diwajibkan mendaftarkan wasit yang berinteraksi dengan rekannya dari tim lain. Pengakuan FIFA. Pada tahun 1904, FIFA dibentuk dan mulai mengatur sepak bola dunia. Yang awalnya skeptis bergabung dengan FIFA pada tahun 1906. Perkembangan lebih lanjut. Sejak itu, aturan permainan terus berkembang dan peran wasit semakin penting dalam menjaga keadilan dan kelancaran. Karena tanpa wasit, permainan bisa rusuh dan para pemain bisa mogok main. Bagaimana awal mulanya terciptanya permainan sepak bola? Sepak bola memang pertama kalinya berkembang di Cina. Kemudian dipopulerkan oleh orang Yunani. Orang Yunani menemukan permainan Harpstum, yaitu memiliki arti menendang bola. Olahraga ini dimainkan di sebuah lapangan berbentuk persegi panjang, dibatasi dengan garis di tengahnya
Baik, cukup sekian penjelasan peraturan dan pelanggaran dalam sepak bola. Apabila ada perkataan atau perbuatan yang salah, saya mohon maaf. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.